Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau lihat lebih jauh materi yang Anda bagikan. Topiknya menarik banget, soal inkonsistensi dalam penilaian. Sesuatu yang sering luput ya. Kita kan seringnya ngomongin bias, tapi ternyata ada sepupuhnya nih, namanya noise atau kebisingan. Sama pentingnya ternyata. Betul, betul. Noise ini sering nggak kelihatan padahal dampaknya besar. Iya kan? Analoginya gini deh, biar gampang. Bayangin papan target tembak. Kalau bias itu, semua tembakan konsisten melenceng. Misalnya ke kiri atas terus. Kelompoknya di satu sisi gitu ya. Nah, kalau noise, tembakannya itu nyebar aja gitu, acak di seluruh papan. Oh, jadi nggak berpola di satu arah ya, nyebar aja. Persis. Dan kita bisa lihat seberapa besar sebarannya, seberapa berisik tembakannya, tanpa perlu tahu target pastinya di mana. Menarik analoginya. Dan ini bukan cuma teori aja loh, materi Anda kan kasih contoh nyata ya. Iya, ada beberapa studi kasus yang kuat di situ. Misalnya, ada hakim swaka yang satu cuma meloloskan katakanlah 5% kasus. Sedikit banget. Mhm. Terus hakim lain di gedung yang sama loh, kasusnya mirip-mirip, bisa meloloskan sampai 88%. Jauh banget bedanya. Itu perbedaan yang luar biasa ya, sangat kontras. Banget. Atau contoh lain, para eksekutif asuransi. Mereka ngira perbedaan penilaian antar staf mereka itu ya paling cuma 10%. Perkiraan mereka segitu. Ternyata pas dicek, bisa 5 kali lipat lebih besar variasinya. Gila kan? Jadi pertanyaannya, kenapa bisa begini? Dan ya, apa artinya ini buat Anda semua yang dengerin? Nah, itu dia. Variasi atau kebisingan ini sebetulnya ada strukturnya. Jadi nggak sekedar acak total gitu aja. Sumber yang Anda bagikan itu mengidentifikasi beberapa jenis. Pertama, ada yang namanya level noise. Oke, level noise. Itu gimana? Ini terjadi kalau penilai itu secara konsisten emang lebih keras atau lebih lunak dibanding rata-rata. Kayaknya ada dosen yang terkenal pelit nilai, ada juga yang murah nilai gitu. Konsisten dianya. Oke. Jadi emang bawaannya gitu ya si penilai. Bisa dibilang gitu. Terus yang kedua, ada pattern noise. Nah, ini lebih unik lagi. Pattern noise. Ini soal interaksi spesifik antara si penilai dengan kasus yang dihadapinya. Jadi, pengalaman pribadi dia, nilai-nilai yang dia pegang, atau mungkin preferensi tertentu, itu bikin dia bereaksi beda terhadap detail kasus yang sama. Contohnya gimana tuh, biar kebayang? Misalnya, ada dua rekruter nilai kandidat yang sama. Yang satu mungkin, wah terkesan banget sama pengalaman kerja di startup, dianggap itu nilai plus besar. Oke. Tapi rekruter kedua, mungkin lebih menghargai pengalaman di korporasi besar yang udah mapan. Nah, kandidat yang sama ini bisa dapat penilaian yang beda banget dari dua orang ini, tergantung pola preferensi mereka. Jadi kayak kepribadian atau latar belakang penilai ikut main ya di sini. Iya, betul. Mempengaruhi cara dia membaca kasus. Nah, yang ketiga ini mungkin yang paling bikin kaget, occasion noise. Occasion noise, maksudnya? Ini variasi penilaian pada orang yang sama tapi di waktu yang berbeda. Hah? Serius? Serius, suasana hati, lagi capek atau enggak, urutan kasus yang dinilai, bahkan cuaca, itu semua disebut bisa berpengaruh. Wow. Ada studi tuh yang dikutip di materi Anda soal dokter. Ternyata dokter cenderung lebih mungkin meresepkan obat tertentu di sore hari dibanding pagi hari. Mungkin karena udah lelah atau dikejar waktu. Itu occasion noise. Wah, itu agak ngeri juga ya kalau dipikirin. Iya kan? Berarti keputusan krusial buat kita, diterima kerja atau enggak, diagnosis medis, evaluasi kinerja, itu bisa jadi ya ampun, tergantung banget sama siapa yang menilai, kapan nilainya, atau jangan-jangan apa yang dia makan siang tadi. Ya, bisa jadi sekecil itu pengaruhnya. Ini kan jadi masalah keadilan banget ya. Rasanya kok nggak adil gitu kalau kesempatan hidup seseorang bisa dipengaruhi faktor seacak itu. Tepat sekali. Dan ini poin yang penting banget dari materi Anda. Mengurangi noise ini ternyata sama pentingnya dengan mengurangi bias kalau kita mau meningkatkan akurasi penilaian secara keseluruhan. Oh, jadi nggak cuma bias aja yang penting? Sama sekali enggak. Keduanya, bias dan noise ini, kontribusinya itu setara terhadap total kesalahan. Sumber anak kan pakai istilah mean squared error atau MSE. Ya, ada disebut itu. Nah, itu pada dasarnya ukuran gabungan. Seberapa jauh sih penilaian kita melenceng dari target ideal? Mau karena arahnya salah, itu bias, atau karena sebarannya acak, itu noise, dua-duanya bikin error.
Jadi, kalau kita cuma fokus ke bias, ya kita cuma nanganin separuh masalah aja. Wah, oke. Ini penting banget sih poinnya. Karena kita kan seringnya pede banget ya sama penilaian kita. Kayak ada rasa atau intuisi gitu, wah ini pas nih. Betul, feeling gitu ya. Iya. Sumber Anda nyebutnya sinyal internal koherensi. Kita merasa nyaman kalau ceritanya nyambung di kepala kita. Tapi rasa nyaman ini, ternyata bukan jaminan akurasi ya. Sama sekali bukan. Justru rasa percaya diri yang berlebih ini bisa jadi sumber noise itu sendiri. Mungkin ini juga ya, yang bikin banyak profesional agak, gimana ya, ragu pakai aturan baku atau algoritma. Padahal kan bukti nunjukin metode mekanis gitu sering lebih konsisten. Bisa jadi. Metode mekanis itu kan bebas dari noise semacam suasana hati atau preferensi unik tadi. Lebih stabil. Terus gimana dong cara ngatasin noise ini? Nah, materinya ngenalin konsep bagus nih. Higiene keputusan atau decision hygiene. Higiene keputusan? Kayak cuci tangan gitu? Haha, analoginya pas banget. Jadi ini bukan soal isi keputusannya apa, tapi lebih ke proses pengambilan keputusannya. Sama kayak cuci tangan mencegah kuman, higiene keputusan ini prosedur buat mencegah noise masuk. Oke, menarik. Contohnya gimana tuh prakteknya? Ada beberapa strategi kunci. Pertama, menstrukturkan penilaian. Jadi pecah keputusan besar jadi komponen-komponen lebih kecil. Terus nilai komponen itu satu-satu secara independen, baru digabungin di akhir. Oh, dipecah-pecah gitu ya? Iya, contohnya ada Mediating Assessments Protocol, MAP. Itu metode terstruktur buat nilai kriteria kunci secara terpisah pas ambil keputusan strategis. Atau ya kayak proses rekrutmen Google yang terstruktur itu, mereka nilai kandidat per dimensi spesifik dulu, baru bikin kesimpulan akhir. Oke, masuk akal. Biar lebih objektif perbagiannya. Terus apa lagi? Kedua, menggabungkan penilaian independen dari banyak orang. Ini kekuatan wisdom of crowds lah. Oh, minta pendapat banyak orang gitu ya? Iya, tapi kuncinya, mereka menilai secara independen dulu, baru hasilnya digabung, misalnya di rata-rata. Kalau penilaiannya independen, noise dari masing-masing orang itu cenderung saling meniadakan. Hasil rata-ratanya sering jadi lebih akurat dibanding penilaian satu orang aja. Jadi jangan diskusi bareng dulu ya, nilai sendiri-sendiri dulu. Idealnya begitu, biar nggak saling mempengaruhi. Ketiga, menggunakan panduan dan skala yang jelas. Panduan, kayak checklist gitu? Bisa jadi, contoh klasiknya itu skor Apgar buat bayi baru lahir. Kriterianya jelas, objektif, skala penilaian yang terstandarisasi juga bantu banget. Nah yang menarik, materi Anda juga nyebut kalau skala perbandingan itu sering lebih efektif. Skala perbandingan maksudnya? Misalnya, daripada ngasih nilai absolut 1-5, mendingan kita diminta meranking beberapa opsi dari terbaik ke terburuk. Atau pakai case scales, jadi ada contoh kasus nyata sebagai patokan buat bandingin kasus yang lagi dinilai. Itu katanya bisa lebih efektif mengurangi noise. Oh gitu ya? Jadi membandingkan satu sama lain itu lebih konsisten hasilnya ya? Kayaknya begitu, karena patokannya lebih relatif dan jelas. Oke, strateginya kedengaran bagus sih. Tapi, pasti ada yang mikir, ini kan jadi kaku banget ya, kayak robot. Terus mungkin butuh waktu, butuh biaya buat implementasi. Gimana tuh? Iya, itu keberatan yang valid dan sering muncul. Terasa birokratis, mengurangi sentuhan manusiawi. Tapi argumen balasannya coba deh timbang biayanya. Biaya dari keputusan yang berisik itu berapa? Maksudnya biaya karena salah menilai? Iya, ketidakadilan, kesalahan diagnosis yang fatal, strategi bisnis yang keliru gara-gara penilaian pasar yang nggak akurat, kepercayaan publik yang hilang. Bukankah biaya-biaya itu seringkali jauh-jauh lebih besar daripada biaya menerapkan sedikit higiene? Bener juga sih ya. Kalau dipikir, dampak jangka panjangnya bisa parah banget. Makanya perlu ditimbang baik-baik. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita berdasarkan materi Anda, noise ini kayak cacat tersembunyi ya dalam penilaian. Signifikan banget dampaknya, tapi sering nggak kita sadari. Betul, tersembunyi tapi merusak. Dan cara ngatasinnya beda sama bias. Perlu pendekatan khusus, yang tadi disebut higiene keputusan. Kayak menstrukturkan prosesnya, cari banyak pandangan independen, sama pakai panduan yang jelas. Tepat sekali. Itu rangkuman yang bagus. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda semua renungkan. Apa tuh? Kalau kita sekarang udah tahu nih, betapa gampangnya penilaian kita sendiri, bahkan penilaian Anda, itu bisa kepengaruh sama hal-hal sepele kayak mood atau urutan informasi yang diterima.
Seberapa besar sih kepercayaan yang sebaiknya kita kasih ke satu penilaian tunggal? Apalagi buat keputusan yang penting, yang kompleks, yang risikonya tinggi. Jadi kita harus lebih skeptis gitu ya sama penilaian instan kita sendiri. Mungkin bukan skeptis total, tapi lebih hati-hati dan rendah hati kali ya. Dan coba pikirkan, langkah higiene sederhana apa sih yang bisa Anda coba terapkan? Mungkin sekedar cari pendapat kedua dari orang yang independen, atau coba pecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil dulu sebelum mutusin sesuatu. Hal-hal kecil gitu mungkin bisa bantu banget buat keputusan Anda ke depan. Wah, itu pertanyaan refleksi yang bagus banget buat kita semua. Terima kasih banyak ya untuk diskusinya hari ini. Sama-sama, senang bisa berbagi.